Kawasan konservasi perairan daerah di Kabupaten Natuna merupakan salah satu cara menjaga alam laut Natuna dari degradasi. Pelibatan masyarakat sebagai pengelola kawasan konservasi bersama pemerintah daerah merupakan cara tepat untuk menjaga lingkungan. Jadi prinsip utama dari Geopark ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan alamnya gitu. Karena justru kita sebagai generasi muda lah yang menjadi pewaris dari generasi Natuna ini. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, Indonesia memiliki 15.504 pulau dan 76% wilayah Indonesia adalah lautan. Luas perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, terpanjang kedua di dunia. Laut Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dengan kekayaan laut, mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk masyarakat, terutama bagi penduduk di wilayah pesisir. Namun kini, tingkat ancaman terhadap ekosistem dan laut Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Menurut Global Ocean Health Index atau Indeks Kesehatan Laut, menempatkan Indonesia di peringkat 137 dari 221 negara. Pemerintah pun mengembangkan kawasan konservasi perairan KKP dalam rangka melindungi laut dari perusakan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Kawasan konservasi perairan KKP merupakan sebagian wilayah pesisir dan laut yang dialokasikan sebagai tempat perlindungan bagi habitat laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kawasan konservasi ini sebetulnya kita bagi beberapa zona gitu ya, karena kita khawatir kalau tidak boleh dimanfaatkan, tidak juga gitu ya. Namanya konservasi memang dikonserv, dilindungi, tetapi zonanya ada zona inti. Zona inti ini juga boleh dilakukan pemanfaatan, tetapi sangat terbatas atau hanya penelitian, pendidikan dan sesuatu yang memang sangat-sangat luar biasa diperlukan. Untuk penelitian-pendidikan pun juga harus ada izin. Ya, kalau ada istilah surat izin masuk kawasan konservasi ini juga berlaku di perairan gitu ya. Jadi kalau kami juga punya UPT, kalau ada penelitian dan kemudian juga pendidikan, training dan sebagainya itu harus lewat UPT kami juga. Yang kedua bisa pemanfaatan terbatas. Yang ini yang saya bilang tadi untuk wisata, untuk perikanan itu boleh. Tapi zonanya adalah zona pemanfaatan. Dan juga untuk yang lainnya. Jadi di kawasan itu boleh dibangun sangat terbatas untuk jetty, kemudian juga untuk sarana prasarana itu boleh.
Jadi tapi tentu saja ya tidak yang permanen, bangunan tidak harus ramah lingkungan juga. Termasuk juga kawasan konservasi kan ada mangrove juga di sana. Mangrove juga bisa kita jadikan area untuk wisata tapi yang di zonanya memang zona pemanfaatan. Saat ini terdapat 201 lokasi kawasan konservasi perairan dengan pengelolaan terbagi dalam 3 kelompok, yakni Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), serta kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya belajar dari sifat dikitan gitu ya, bagaimana pulau kecil itu hilang waktu itu karena kita tidak continuous serve gitu ya, tidak melakukan perawatan, melakukan kegiatan atau bahkan mengkonservasi areal itu yang sudah dilakukan konservasi. Nah, salah satu upaya kita agar biota tetap terjaga dari sisi kelautan ya, kemudian juga dari sisi keberadaan atau eksistensi negara kita di mata negara tetangga misalnya seperti itu. Nah, ini juga harus kita lakukan upaya-upaya. Kalau salah satunya sekarang yang lagi in gitu ya, lagi dibicarakan dunia adalah bagaimana Convention of Biodiversity, CBD ini yang memang harus dilakukan oleh negara kita, konvensi internasional termasuk melakukan upaya-upaya pencapaian SDGs ya. Jadi paling nggak poin 14 SDGs ini. Nah, ini penting karena begitu melihat sekarang Indonesia, bukan sekarang lah ya, artinya Indonesia secara kontinu melakukan upaya konservasi itu, berarti kita menjaga kedaulatan yang pertama, yang kedua menjaga keberlanjutan ekosistem, yang ketiga juga harusnya dua ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga di sekitar lokasi itu termasuk Natuna. Nah, kalau dari lihat konvensinya juga memang paling tidak itu 10% gitu ya, 10% dari total area itu harus dikonservasi. Nah, Natuna ini luar biasa besar, harapan kita sekitar 125 juta hektar itu akan kita konservasi di Natuna. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Natuna merupakan kawasan konservasi perairan daerah dengan pendekatan sebagai kawasan konservasi laut daerah KKLD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna nomor 229 tahun 2007. Kabupaten Natuna memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Terdiri dari 272 pulau kecil. Karena itu, optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi di Natuna mutlak diperlukan agar dapat melindungi keanekaragaman hayati dan membangun perikanan manfaat untuk masyarakat sekitar. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Pendalaman kajian ilmu Islami hadir menemani sore Anda. Tapi intinya adalah dimanapun berada, kajian tauhid di antara masyarakat. Dan diharamkan bertingkah laku menyerupai
Fikih Wanita. Laki-laki asing. Perkara yang mulia apabila diawali. Mutiara Hadis. Dengan tidak. Setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Kabupaten Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata yang dapat ditempuh melalui transportasi udara dari Batam dan transportasi laut dari Tanjung Pinang dan Pontianak. Luas wilayah kawasan konservasi laut daerah Natuna mencapai 142.977 hektar yang terbagi ke dalam 3 kawasan, yakni kawasan pertama meliputi kawasan Pulau Tiga, Sedanau, dan laut di sekitarnya, diprioritaskan untuk mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan seluas 54.573 hektar. Kawasan kedua meliputi kawasan Bunguran Utara dan laut di sekitar, diprioritaskan untuk suaka perikanan seluas 52.415 hektar. Dan kawasan ketiga meliputi kawasan pesisir timur, Bunguran, dan laut di sekitarnya diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pariwisata bahari seluas 35.990 hektar. Salah satu kawasan konservasi Natuna adalah Pulau Senua, yang merupakan pulau terluar di Indonesia. Terletak di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Berbatasan dengan Laut Natuna Utara dan Malaysia. Pulau Senua terkenal dengan keindahan terumbu karang dan biota laut. Tujuan salah satu konservasi di kawasan ini adalah melindungi terumbu karang. Karena terumbu karang merupakan salah satu kunci utama ketahanan pesisir yang harus dijaga. Ya, terumbu karang ini tidak hanya sebagai sumber makan, tapi juga rumah. Biota kan perlu habitat ya. Nah, habitat itu kan tidak hanya di mana biota mendapatkan makanan, tapi juga di mana biota mendapatkan perlindungan, shelter, di mana biota bisa butuh untuk tempat untuk settle, untuk hidup gitu. Jadi ya fungsinya tidak hanya sebagai sumber makan. Terumbu karang merupakan rumah bagi spesies laut, terutama ikan dan sumber makanan ikan. Kerusakan terumbu karang akan berdampak serius terhadap produktivitas dan perkembangbiakan ikan yang nantinya akan mempengaruhi jumlah populasi ikan di wilayah tersebut. Terumbu karang di sini bagus, walaupun ada beberapa titik karang yang sudah rusak karena aktivitas nelayan pada saat dulu itu memang banyak nelayan yang menggunakan bom dan bius gitu. Tapi sampai sejauh ini tidak seramai dulu. Aktivitas-aktivitas yang membuat karang rusak itu tidak seramai dulu. Untuk saat ini setelah kami eksplor beberapa kali, dan sering sih kami ke sini, ini untuk lokasi dan kondisi terumbu karangnya sudah mulai bagus. Semoga wisatawan dan penghuni setempat, orang Natuna sendiri ini dan nelayan-nelayannya membantu menjaga kelestarian terumbu karang biar untuk beberapa tahun ke depan
terumbu karang yang sudah mulai tumbuh akibat aktivitas pemboman itu sudah mulai bagus. Program ini penting bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan tradisional. Karena dengan terjaganya ekosistem laut, segala potensi kelautan perikanan dapat diupayakan secara lebih optimal dan berkelanjutan yang ada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi sekarang saya udah menyadari karena barang itu dikerjakan memang tak baik bagi nelayan masyarakat di sini maupun untuk masyarakat dimanapun karena itu merusakkan terumbu karang. Jadi sekarang saya menyadari untuk masa depan anak cucu saya nanti saya berhentilah bekerja ngambil ikan pakai bom. Dengan sekarang saya mengambilkan dengan alat pancingan biasa. Dan sebelum itu saya pun bekerja selain dari memancing. Nah, transportasi saya bisa antar jemput orang ke Pulau Senua bagi yang tamu-tamu dari luar atau dari mana aja lah minta bantu saya antar siap mentar. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Natuna adalah turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kami sudah aktif jalan tahun ketiga. Jadi setiap minggu kami mengadakan trip, mengeksplor dengan pesan apa yang kami posting itu mengasih tahu kepada orang banyak, khususnya kepada generasi-generasi muda. Kalau ternyata kalau kita menjaga lingkungan, jadi kita juga punya tempat yang bagus. Jadi kita nggak perlu keluar kota atau kemanapun. Yang bagus di sini sudah banyak gitu. Sebagai kawasan 3 yang diperuntukkan pemanfaatan kegiatan pariwisata bahari sebagai ekonomi berkelanjutan. Saat ini, Pulau Senua menjadi prioritas utama pariwisata bahari di Kepulauan Riau dengan menawarkan pesona keindahan bawah laut. Kedua, karena kami memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Nah, jadi mungkin kita sudah sama-sama dengar Natuna memiliki hewan endemik, yaitu kekah. Jadi satu-satunya di dunia itu cuma ada di Kabupaten Natuna. Kemudian kita juga memiliki peninggalan sejarah yang tidak kalah pentingnya. Karena Natuna merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi kami di Kabupaten Natuna itu memiliki 24 BMKT, barang muatan kapal tenggelam. Pulau Senua menyimpan pesona, mulai dari pantai hingga biota laut, yang harus terus dijaga kelestarian alamnya. Kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Untuk mencapai optimalisasi kawasan konservasi perairan dapat melindungi keanekaragaman hayati dan perikanan agar mampu memberikan manfaat untuk masyarakat. Kabupaten Natuna juga menyimpan warisan alam lainnya, yakni situs geologi yang menjadikan Natuna sebagai kawasan geopark nasional. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Pendalaman kajian ilmu Islami hadir menemani sore Anda. Kajian tauhid di antara masyarakat dan diharamkan bertingkah laku menyerupai fikih wanita laki-laki asing. Perkara yang mulia apabila diawali
Tiara Hadis. Setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Bebatuan granit, usia ratusan juta tahun, yang terbentang dari bagian selatan hingga ke utara Pulau Bunguran Timur, adalah bentangan warisan geologi bagian dari 9 situs kawasan Geopark Nasional. Terdapat 8 situs warisan geologi yang masuk dalam Geopark Natuna, yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Setanau, Senubing, Pulau Senua, Tanjung Datu, serta Taman Batu Alif. Karena di ke-8 geoset tersebut mengandung keunikan dari segi geologi, kemudian segi biologi dan budaya. Tapi yang utamanya ke-8 geoset ini dari segi bebatuannya itu usianya sudah cukup sangat lama, kemudian memiliki keunikan tersendiri dan mengandung nilai ya secara geologi. Seharusnya seyogianya bukan hanya geologi saja, tapi unsur pemberdayaan masyarakat di sekitarnya juga harus diberdayakan. Pengelola geoset-geoset tersebut, di mana dari geoset yang ada pengelolanya yang baru aktif itu di Batu Kasah dan Pulau Akar serta Setanau, pengelola geosetnya. Geopark merupakan sebuah konsep pembangunan wawasan berkelanjutan yang memaduserasikan 3 keanekaragaman alami, yaitu geologi atau geodiversity, hayati atau biodiversity, dan budaya cultural diversity. Dalam pengembangannya, konsep ini bertumpu pada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan nilai ekonomi lokal melalui geowisata. Ya, kalau di Perpres 9 ya nomor 2019 tentang Geopark atau Taman Bumi, di mana mensyaratkan bahwa Geopark itu harus ada warisan geologi ya. Nah, jadi basicnya adalah bagaimana kita di sini membantu pemerintah daerah di sana, pemerintah daerah di Natuna, mengidentifikasi situs-situs geologi yang nantinya sebetulnya berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai warisan, ya, warisan geologi ini. Nanti warisan inilah yang akan menjadi dasar kita untuk penentuan geopark ke depannya. Konsep geopark mengharuskan sebuah kawasan tidak boleh berubah bentuk alaminya, sehingga perlu melibatkan masyarakat untuk menjaga dan mengolah, sehingga kawasan bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, tempat penelitian, serta konservasi flora dan fauna. Hal tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan tetap menjaga kemurnian alam hingga nanti. Untuk dari kami badan pengelola sebenarnya itu memang pengen juga peran aktif dari masyarakat sebenarnya ya, untuk terutama yang ada sudah di wilayah-wilayah geoset yang sudah ditetapkan, untuk sama-sama kita menjaga ini warisan dunia. Jangan sampai anak-anak cucu kita di beberapa ratus tahun yang akan datang tidak menemukan lagi Tanjung Datu, Batu Kasah, mungkin sudah berubah bentuk. Kalau dia berubah secara alami, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau karena pertambangan, karena sengaja dirusak, itu kan akan sedikit mengecewakan kita lah. Terus kepada pemerintah juga
selama ini yang sudah membantu Badan Pengelola untuk bagaimana supaya Geopark ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan kedepannya memang tetap terus dikawal kitanya, dibantu kitanya, karena memang perjuangan untuk Geopark ini hal yang sangat baru bagi masyarakat. Perlu sosialisasi yang sangat soft kepada masyarakat, karena ini berhubungan juga dengan ada beberapa bagian yang mata pencaharian masyarakat juga yang harus memang kita pelan-pelan untuk mengajak ke arah ayo kita benahi gitu. Saat ini Natuna menjadi prioritas diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark atau situs Taman Bumi UNESCO. Pemerintah daerah Kabupaten Natuna kini berusaha memenuhi persyaratan seperti sarana dan prasarana di kawasan geosite termasuk pengelola kawasan geosite. Geopark Natuna itu sebenarnya tujuan nasional. Tapi karena tujuan nasional sudah menetapkan Natuna sebagai geopark, orang Natuna pun harus punya tujuan yang sama itu, bahwa bagaimana melindungi sesuatu yang memang diciptakan Tuhan, yang langka, itu satu. Jadi taman bumi yang harus dilindungi satu. Kedua, geopark Natuna ini agak berbeda dengan geopark lain karena dia memang ada tujuan diplomasi maritim internasional, bahwa Natuna ini kan ada secara tidak langsung diklaim oleh Tiongkok, Nandas lainnya. Kalau secara global nanti ditetapkan sebagai geopark, global geopark UNESCO, artinya UNESCO Badan PBB mengakui bahwa geopark Natuna itu Indonesia, itu dampaknya agak luas, bahwa dunia akan tahu bahwa Natuna itu Indonesia. Ini memperkuat diplomasi kita di perbatasan. Mendorong upaya konservasi kawasan perairan daerah di Kabupaten Natuna dapat memacu percepatan pembangunan kepulauan terluar, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dan alam, serta kekayaan budaya setempat. Tentunya, dengan wewenang pengelolaan telah diserahkan ke pemerintah daerah, makin memudahkan kegiatan kawasan konservasi perairan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang langsung hidup berdampingan dengan alam, untuk turut andil menjaga kelestarian alam, agar dapat dinikmati oleh generasi penerus dengan pemandangan yang sama, bahkan lebih indah.